Yoga Classroom. Let's learning and sharing. Oke, jumpa lagi di video kali ini masih bersama Yoga Classroom. Oke, jadi di video kali ini saya akan menjelaskan tentang cara penulisan huruf katakana dari A sampai N. Kemudian di video kali ini saya ingin berbagi juga tentang e-learning. Jadi yang saya pakai kali ini nanti menggunakan e-learning dari Maruboto. Seperti apa caranya akan saya share ke kalian di akhir video setelah kita selesai belajar huruf katakana dari A sampai N. Nah, buat kalian yang penasaran e-learningnya seperti apa, kemudian tidak cuma hiragana dan katakana doang ya yang ada di e-learning itu, tapi masih banyak lagi. Nah, tonton videonya dari awal sampai akhir, oke? Sebelum kalian nonton, jangan lupa subscribe, like, and share. Dan jangan lupa ya loncengnya juga dihidupin, gitu tambah keren, oke ya? Nah, oke, langsung aja kita masuk ke kelas yuk. Thank you, thank you so much. Oke guys, sekarang kita udah ada di kelas dan kita akan langsung belajar bagaimana cara menulis huruf katakana. Oke ya, sebelum saya lanjut dengan cara menulis, saya ingatkan kembali bahwa huruf katakana adalah huruf yang digunakan untuk menulis kosakata atau serapan asing ya. Contohnya nama orang asing, nama makanan dari luar negeri dan lain sebagainya. Contohnya hamburger, kemudian pizza itu tulisannya pakai katakana ya. Pokoknya tidak asli dari Jepang seperti itu. Pokoknya sesuatu yang datang dari luar Jepang itu ditulisnya menggunakan katakana. Oke ya, kita langsung mulai dengan huruf A. Oke, huruf A di sini. Kaki katanya cara menulisnya ada dua. Ya, sekali lagi ichi. Nih. Ya, seperti ini. Ini adalah cara menulis huruf katakana A ya. A seperti ini. Jadi cuma ada dua doang. Kayak apa ya bentuknya ya? Kayak orang? Enggak juga sih. Kayak apa? Angka 7 mungkin ya. Mirip. Oke. Kemudian kalian bisa dengar juga hatsuongnya seperti ini ya. Ya. Kemudian contohnya di sini ada ice cream. Ice cream. Oke. Kemudian setelah A kita punya I. Nah, I ini juga sama. Cara menulisnya pun cuman ada dua. So very simple. Kayak huruf, ya emang kayak huruf I. Simple banget ya guys. Dan di sini contohnya ada igirisu. Igirisu, UK ya, Inggris ya. イギリス Hai. イギリス Ingat hatsuongnya ingirisu. Ingirisu seperti itu ya. Kemudian di sini pokoknya い ya. Kemudian setelah I kita masih satu rangkaian ya. Di sini ada U. U itu seperti ini cara menulisnya. Ada 3 guratan. Ichi ini ya, 3 guratan ya. Ini. Kemudian sang. Nah, oke, kalian bisa perhatikan secara perlahan ya. Saya ulangi lagi. Ichi, ni, sang. Oke ya, ini hatsuongnya. Contohnya whisky. ウイスキ Ya, whisky. ーウイスキ Jadi kita whisky ya. Seperti ini ya. Sekali lagi ya teman-teman. Kalian bisa sambil nulis di rumah ya, karena ini nggak terlalu cepat seperti yang di hiragana kemarin ya. Hiragana kemarin tuh saya ngerasa kayak kecepatan, jadi saya juga sambil mau minta maaf nih. Maaf, saya juga masih belajar untuk masalah editing ya. Sekarang kita E. Yang E itu vokalnya seperti ini. ー え Bunyinya ya. Contohnya eakong di sini. エアコン Nah, cara nulisnya seperti ini. Kayak sama dengan, tapi di tengahnya tuh ada kayak garis panjang gitu, set. Nah, gitu. Oke ya. Sekali lagi ya guys. Ichi, ni, sang. Oke. Kalian bisa tulis ya. Udah. Nah, setelah E kita punya O. O. Cara menulisnya perhatikan. Ichi, ni, sang. Ada 3 guratan juga. お
Ya, contohnya ini. オレンジ Orange. Orange. Jadi kita orange. Tapi ada juga sih bahasa Jepang aslinya jeruk itu ada namanya mikang. Ya. Oke, O ya. Oke, setelah O kita masuk ke K. Kakiku keko. Nah, K-nya ini minasang pasti udah familiar ya. Udah nggak asing lagi maksudnya. Di sini K-nya seperti huruf hiragana tapi tidak ada garis di samping kanannya sehingga hanya ada dua kaki kata. Cara menulisnya hanya ada dua. Futatsu arimasu. Kaki kata wa futatsu arimasu. Jadi cara menulisnya ada dua. Ya, seperti itu. か Contohnya di sini ada カメラ kamera ya. Kamera. Oke, kemudian setelah K kita punya ki. Ki ya. Seperti apa ini cara menulisnya? Ada sama dengan, terus tengah-tengahnya, oh ini nih, kalau di matematika tuh kayak tidak sama dengan, ya ada kan kayak gitu. Nah, ya ini mirip-mirip lah seperti itu ya. Tidak sama dengan, kayak gitu. Seru ya. Ini tuh lebih kaku gitu kan. き Jadi ウイスキー masih ya whisky sama kayak tadi contohnya. Jadi ini tuh kayak lebih cowok gitu. Tulisannya itu kayak lebih tegas gitu ya. Kalau hiragana itu kan tulisannya lebih lembut ya, lebih berkelok-kelok. Kalau dia lebih tegas kalau kata-kata. Hai, nextnya ada ku di sini ya. Ku itu juga cara menulisnya cuma dua. Kalau katakana itu simple banget ya. Very simple. くクッキ Cookie ya. Jadi kata cookies ya. Cookie. Oke, kemudian di sini ada ku ya. Oke ya minasan, cara menulisnya paham kan semuanya? Kita ulangi lagi ya. C. Nih, nah untuk latihan kalian tuh bisa pakai buku kotak-kotak. Jadi satu halaman tuh satu huruf biar hafal banget. Seperti itu caranya. Next ya, kita punya K. ーけ Ya, K ya, bukan K tapi K. Kalau Nihonjin itu orang Jepang artinya. Ya K gitu ya, hatsuongnya ya, katanya. ケーキ Contohnya keki, jadi kata cake ya. Jadi sebenarnya katakana itu mereka menuliskan apa yang mereka dengar. Karena dia dengarnya kan cake, jadi dia keki. Jadi dikasih nada panjang. Ya ini K ya. Kemudian setelah K kita ada huruf P sama kayak hiragana. Setelah K pasti ada ko di sini ya. こ Ya, ko itu seperti ini. C, ni, sang. Jadi cuma ada dua. Ya, seperti ini. Mudah kan? Kayak huruf apa ya? Kalau kalian tahu mungkin seperti huruf C, tapi dia kebalik. Yes, ya kan? Contohnya ini nih. コンサート konser. Oke, setelah rangkaian K kita punya rangkaian sa. Rangkaian sa. さ Sa ya. Cara menulisnya ichi ni sang. Ya, jadi kayak gini ya. Oke. So dia ada 3. Kalau kalian udah punya buku kotak-kotak bisa sambil latihan nulis ya. Jadi ada 3 di sini. Oke, contohnya サッカ Saka. Oke, kemudian saya punya shi. Shi ya. ーし Ya, shi. Jadi kalau shi itu bukan S sama I tapi SHI. 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 Jadi kayak ada H-nya gitu. Jadi kalau kita shi itu ada keluar udaranya. Contohnya adalah 歯ブラシ haburashi. Oke. Di sini shi, perhatikan cara menulisnya dari atas ya ke bawah, kemudian dari bawah baru ke atas. Nah, seperti ini ya. Agak sedikit berbeda ya. Contohnya di sini haburashi. H itu gigi, makanya dia pakai hiragana. Kemudian burashinya jadi kata brush. Oke, setelah shi kita punya su. す Su ya. Su di sini juga hanya ada 2 saja cara menulisnya. Ichi
Nih, sangat simple. Katakana itu lebih simple daripada hiragana ya. Dan dia menurut saya sih unik ya, hurufnya, karakternya. Seunik kamu. Iya, kamu. Oke ya. Next, contohnya di sini. スーツ Susu. Oke, sekarang se. せ Se. Contohnya di sini セータ seta dari kata sweater ya. Kemudian cara menulisnya hanya ada 2 ichi, ini saja sudah seperti ini. Sangat simple ya. Kalian pokoknya kalau lagi latihan huruf kayak gini itu harus sambil nulis. Soalnya kalau nggak sambil nulis itu ntar lupa ya. Kalau cuma ngeliat doang gitu. Bisa sih kalau misalkan cuma ngeliat doang, oh berarti kau bisa baca, but kamu nggak bisa nulis gitu. Kalau mau kamu pengen bisa juga nulisnya harus sambil latihan. Jadi satu huruf satu halaman kotak-kotak. Nanti besokannya lagi kalau udah selesai ulang lagi kayak gitu. Jadi step by step ya. Nggak apa-apa. Enjoy kalau belajar. Hai, next. そ So ya. So. Ci. Nih. Nah ini cuma ada 2 doang. Dari yang sebelah kiri dulu. Itu ya, baru dari atas ke bawah ditarik kebalik. Sama si tadi kan dari bawah ke atas. Nah ini dari atas ke bawah kayak gitu ya. Contohnya ada ソファー sofa ya. Kemudian setelah so kita menuju ke rangkaian ta. Ta itu cara menulisnya pun cuma ada 3 ya. Nih, very simple. Ichi, ni, sa. Udah gitu doang, gampang kan guys? Contohnya バタ bata atau butter ya, dari kata butter. Tahu kan butter? Jadi for your information, butter mentega itu beda. Tapi kadang orang malah sukanya bukan mentega. Aku mau beli Blue Band, semua mentega disebutnya Blue Band ya, karena mereknya udah paling terkenal banget. Hai, oke ya. Jadi sekali lagi guys, ada 3 cara menulisnya. 1, 2, 3 seperti itu ya. Ini namanya ta. Oke, setelah ta kita lihat ci. Ci チ ya, ci. Contohnya チーズ cheese. Cara menulisnya seperti ini ya. Ichi, ni, sang, ada 3. Ya, seru ya. Jadi katakana tuh lebih apa ya? Paling banter tuh cuma 3 guratan lah ibaratnya. Ya, nggak yang banyak-banyak banget. Kayak hiragana kan ada yang melengkung-lengkung, meliuk-liuk, lebih apa ya? Lebih lembut gitu. Kalau ini lebih kayak kaku, tegas gitu dia. Ya, seperti ini. Kemudian tsu つ ya. Caranya seperti ini. Nah, dari atas kebalikan sama shi tadi. Kalau shi tadi itu kan dari bawah. Nah, ini tuh dari setelah yang kecil-kecil ini ditulis, dia dari atas ke bawah. Jadi memang antara shi dan tsu itu kadang suka ketukar ya. Jadi hati-hati ya guys di sini ya. Oke, kemudian kita punya T. 手 T ya. Contohnya ada テーブル teburu. Teburu itu apa? Meja. Oke ya. Dari kata table. T itu kayak iya sama emang benar-benar kayak huruf T. Cuma di atasnya ada lagi garis tapi nggak sepanjang yang di bawahnya ya. Kayak huruf T kan. Coba kamu bayangin huruf T. Alfabet. Kayak gitu juga ya, sama. Cuma di atasnya ada lagi. Itu simple kan? T namanya. Oke. Nah, setelah T pasti ada to. Ya, hai. Seperti apa? Seperti ini. Ini to. と Contoh kosakatanya ada トイレ toire ya. To itu cuma 2 cara menulisnya, terus kayak batang pohon gitu loh. Ranting sih, bukan batang. Set, terus kayak ada ranting pohon patah gitu. Nah, simple banget kan? To. Kayak gini. Oke, setelah to kita lanjut ke rangkaian na, ni, nu, ne, no ya. Nah, ini juga sama banget. な Cara nulisnya cuma ada 2. Hampir mirip kayak angka 7, tapi dia tembus ya. Contohnya di ナ sini イフ knife, dari kita knife, dari pisau ya. Nah, seperti ini. Minasan kalau mau nulis Naruto, nah bisa tuh pakai katakana na-nya nah kayak gini, kayak gitu. Kalian udah bisa nulis kan Naruto gitu. Kayak nah ya, gampang banget kan na-nya, cuman kayak gitu doang. Pasti kalian bisa lah ya. Kalian kan smart. Oke.
Next, ni. に Ni ya, contohnya ada エンジニア engineer ya. Nih. Nah, kayak gini. Lucu banget, cuma kayak sama dengan terus atasnya lebih pendek, bawahnya lebih panjang, ya kan? Simple banget ngapalinnya, ya kan? Oke, ini ni ya. Simple, very simple. Udah, kalau udah ditulis, sekarang kita lanjut ke nu ya. Nah, nih nu, ぬ nu. Perhatikan deh. カヌー Kanu. Jadi nu-nya orang Jepang tuh u-nya bukan u sempurna tapi kayak masih ada antara u sama o gitu. Kanu gitu ya. Jelas. Keanu. Si itu loh si Instagram yang kece banget. Oh. Instagram sih. Apa sih namanya? Selebgram. Ya. Keanu. Ya. Kayak nu terus habis itu ne. で Contohnya ネクタイ necktie dari kata dasi ya bahasa Inggrisnya necktie. Kemudian di sini ada cara nulisnya ichi ni san shi. Ini 4 ya cara menulisnya ya. Cukup unik ya bentuknya. Kayak apa ya kalau kita membayangkan? Kalian punya imajinasi nggak sih ini bentuknya kayak apa gitu? Kayak orang kah? Kayak bebek kah? Kayak apa ya? Ya, oshiroi desu ne. Lucu ya. Oke, itu ne. Next kita punya no. Ini sangat simple. の No, udah cuma satu kuratan doang lagi. ノート Contohnya noto ya. Notebook. Udah, cuma set gitu loh. Miring dari sebelah kanan ke kiri miring lah ya. Oke, setelah rangkaian na, ninu, neno, kita punya rangkaian ha, hi, fu, he, ho. Ha. は Ya, H itu cuma ada 2. H, kayak huruf A, nggak bukan sih? Kayak apa sih? Hampir kayak A, tapi tengahnya kosong. Gimana dong? H. Contohnya di sini ハンカチ hangkachi. Hangkachi itu sapu tangan ya contohnya. Oke. Very simple kan? Sangat mudah ya. Cuma gitu doang udah set selesai, ya kan? Oke, kemudian setelah H, hi ya. ひ Hi ya, contohnya di sini コーヒ kohi. Cara menulisnya seperti ini ya. Cuma ada 2. Gampang banget kayak orang duduk apa ya? Kayak orang posisi duduk tuh tangannya gini gitu. Tangannya tuh lagi menjulurkan tangan lah ibaratnya gitu ya. Itu hi. Gampang kan guys? Gampang banget lah. Pasti kalian bisa. Ayo minasang semangat. Gambatte kudasai. Oke. Kemudian ada fu. ふ Ini juga sama, cuma satu guratan doang, kayak angka 7 pula, ya kan? Kayak angka 7. Ya, sama banget kayak angka 7, cuma dia agak melengkung ya. Kalau angka 7 kan lurus ke bawahnya, cuma dia agak melengkung dari kanan atas ke kiri. Contohnya di sini ada フランス France, Prancis guys. Jadi kalau Prancis tuh France gitu ya. Kemudian kita punya he, へ he ya. Ini juga sama, cuma satu guratan doang. Sama kayak angka 7, tapi angka 7-nya yang agak miring gitu ya. Tiduran gitu. Dia kayak habis kejungkel gitu. Kalau kata orang Jawa jelungup menurut. Bedanya gitu ya. Ya gitulah. ヘッドホン Headphone ya, contohnya ya. Headphone. Oke. He, gampang kan? Terakhir ada ho ya. Bukan terakhir sih. ほ Ho ya, di rangkaian ha, hi, fu. Ho ini terakhir ada ho. Contohnya ada di sini ホテル hoteru ya. Oke. Ada ho. Lucu banget ini bentuknya. Kayak apa dong? Kayak tanda plus ya, tapi agak panjang di bawahnya. Terus di samping kiri kanannya kayak ada airnya gitu, set gitu. Ya, jadi ho ya. Lucu kan? Seru kan? Oke. Setelah ha, hi, fu, he, ho, kita lanjut ke ma, mi, mu, me, mo. Oke. Ma, mi, ma, ま ma. Oke ya. Ma, mi, mu, me, mo, ma. Cuma ada 2 guratan ya. Ichi, hi, udah. Kayak
sama ya, hampir sama banget sama angka 7. Pokoknya kayaknya tuh katakana tuh mungkin terinspirasi dari angka 7 kali ya. Oh enggak nih, enggak gitu ceritanya, itu cuma khayalan gue doang. Oke, jadi kayak angka 7 lah ya, imajinasi aku sih seperti itu. Kalian punya imajinasi apa nih buat huruf ma? Oke, ya. Oke, selesai ma, seperti itu saja. Kemudian ada mi, み、 mi ya. Contohnya apa nih? ミルク、 Miruku, miruku tuh dan milk, susu ya. Cuma kayak sama dengan tapi garisnya 3, terus miring, kayak seluncuran ya. Set gitu, kayak coretan gitu doang. Kayak coretan anak kecil belajar itu loh, belajar coretan kayak gitu. Jadi cuman ya udah set kelar. Udah. Oke, sekarang mu む、 ya. Contohnya ada ジャム、 jamu ya. Nah, kalau mu ini kayak angka 4 guys. Tuh kan, seru nggak tuh? Kayak angka 4 banget, cuman angka 4-nya tuh lebar ya bawahnya. Lebar, nggak apa-apa itu lebar, yang penting badan gue nggak lebar. Oke. Ngomong-ngomong soal lebar, kalian pernah nggak sih berusaha untuk tidak melebarkan badan? Gimana sih maksudnya? Maksudnya diet. Ya gue pernah ya nyobain ya. Oke, sekarang me. め、 Me itu kayak huruf apa ya? No, tapi ada garis di tengah. Jadi kayak pedang ya. Kayak pedang tapi miring gitu ya. Me. メロン、 Merong, contohnya merong. Oke, itu me. Simple gimana, kayak pedang gitu kan ya. Cuman ya udah gitu doang kayak gitu. Kemudian setelah me kita punya mo. も、 Mo ya. Contohnya di sini ada monorail. モノレール、 Monorail ya. Monorail. Oke, kemudian nah, mo itu ada 3 teman-teman cara nulisnya. Ichi, Nisa, ya kan guys? Tuh kan. Aku tuh bingung ya, manggilnya minasang guys apa teman-teman gitu. Oke, apa aja lah ya. Oke. Sini ya, ada sama dengan, terus ada kayak garis ke bawah terus tapi ke kanan lagi belok. Mo, itu mo. Tapi ingat minasang, garis yang tengahnya itu agak panjang. Nah, itu yang sebelah kedua itu agak panjang. Terus baru deh dia coretan yang ketiga, set turun ke bawah kanan seperti itu. Oke, lanjut. Kita punya rangkaian ya yuyo. Ya yuyo. や、 Ya. Contohnya di sini deh. ダイヤ、 Daya. Jauh banget dari kata diamond ke daya ya, tapi memang seperti itu. Ya, minyak. Nah, seru kan bentuknya? Kayak apa ya? Kalian punya bayangan apa dong? Kalau kita lihat-lihat tuh kayak apa sih? Kalau aku bayanginnya kayak cangkul, bukan cangkul tapi diberdiriin gitu. Ya mirip lah ya. Terus yuk. ゆ、 Di sini ada contohnya ユーロ、 euro. Euro itu mata uang ya. Ya kayak gini nih. Set. Hampir mirip kok. Ya nggak sih? Hampir mirip kok. Cuman dia panjang gitu ke belakang, ke kanan gitu. Yang garis terakhirnya lebih panjang. Kalau kan udah berhenti. Nah ini panjang. Set. Itu kayak kelewatan gitu ya. Nextnya ada yo. よ、 Yo ya. Yo itu ada 3. ヨーグルト、 Yogurt, contohnya dari kita yogurt. Kemudian di sini ada 3 ya, cara nulisnya tuh lebih tepatnya seperti huruf E yang terbalik, ya kan? Kayak di cermin huruf E-nya, betul banget. Jadi kayak dia tuh kebalik gitulah. Nah, kayak gini. Pernah nggak kalian lihat tulisan yang terbalik? Terus dia emang sengaja dibalik? Ada nggak? Ambulans. Supaya dia kalau di cermin tuh kelihatan, oh dari belakang tuh misalkan ada mobil di depannya, oh di belakangnya ada ambulans tuh, untuk mendahulukan si ambulans itu. Makanya tujuan kenapa ambulans itu dikasih tulisan terbalik itu tujuannya supaya itu di spion tuh kelihatan. Oke, yuk lanjut ya. Ra, ri, ru, re, ro. ら、 Ra. Kalau kalian perhatikan ra ini sama kayak angka 7 ya. Cuma di atasnya kasih garis sedikit kayak topi lah ya. Cuman topinya kecil, jadi kepalanya masih kepanasan dong. Kayak ra. Di sini contohnya ada ラーメン、 ramen. Siapa sih yang nggak kenal ramen? Hello.
Siapa sih yang nggak tahu ramen? Even kamu belum pernah makan ramen pun pasti familiar ya dengan kata ramen. Oh ramen ya, ramen Jepang. Tapi sekarang ramen di Indonesia itu udah banyak dan sudah dimodifikasi kayak gitu. Tapi kalau yang asli di Jepang itu memang rata-rata pakai kuah daging ini ya, butaniku itu babi. Kayak gitu. Oke, Ra, selesai. Kita balik ke Ri. り Ri-nya mirip sama hiragana. スリッパ Serippa contohnya ya. Ini serippa ya guys. Nah, Ri itu kayak gini. Hampir mirip sama Ri hiragana, cuman cara penulisannya tuh lebih kaku gitu. Kalau Ri yang itu hampir mirip sama Ri hiragana, cuman penulisannya lebih kaku, terus lebih panjang, atasnya tuh hampir sama rata. Kalau yang hiragana itu kan kayak panjang sebelah kan. Maksudnya atasnya tuh nggak rata. Oke, ini nih, yang ininya tuh nggak rata. Oke, lanjut ya. Ru. る Ru itu cuma ada 2 juga. Ichi, nih udah itu doang. Sebelahan. Kayak sama dengan tapi berdiri, terus sebenarnya agak mengkelung gitu deh. Satunya melengkung, satunya ada gerakan lagi ke atas. Mantap. Kalian kalau belajar gini ngantuk nggak sih? Suka ngantuk nggak? Heran ya kalau belajar kok ngantuk. Kalau main handphone nggak ngantuk sih. ビール Biru. Oke. Selanjutnya Re. レ Re. Contohnya レストラン restoran. Cara nulisnya cuma udah 1 kali doang. Angka 7 juga kebalik. Pokoknya kayak variasi-variasi angka 7 gitu. Nah, itu kayak huruf L juga bisa. Cuman bawahnya agak naik ke atas ya. Next ada Ro. ロ Ro ini kayak kotak. Ya udah emang kayak kotak, cuman shape-nya yang di bawah itu lebih kecil daripada yang di atas. Nah, tuh kan dia langsing gitu ke bawahnya, tapi di atasnya agak lebar. Jadi Ro bacanya. Cuma ada 3 cara nulisnya. Contohnya メロン merong, melon ya. Nah, udah 1, 2, set, 3, selesai seperti ini. Gampang ya. Oke, setelah Ro, Ra, Ri, Ru, Re, Ro, yang terakhir nih kita punya rangkaian Wa, Wo, sama N. は Wa. Contohnya ada ワイン wine, ci, ni. Dah, gitu doang. Simpel banget. Cuma 2 kali guratan dan itu selesai. Dah. Oke. Nah, kayak gini ya. Simpel kan? Nah, next kita punya O. お Ya, O-nya. Nah, ini nggak ada contoh vocabnya, nggak ada contoh kosakatanya karena emang dia jarang dipakai. Itu emang jarang banget kosakata yang pakai ini. Kayak gitu. Tapi ini tetap ada hurufnya ya. Wo. Jadi kalau di hiragana tuh wo. Kan seringnya untuk partikel ya kalau di hiragana. Wo itu. Oke. Setelah ini terakhir. Yay! Terakhir guys. M. Tapi orang Jepang nyebutnya gitu maksudnya terakhir ya. Contohnya ペン pen. Oke. Perhatikan nggak cara nulisnya? Hampir sama-sama apa coba? Yuhu, hampir sama-sama si. Cuman ini cuma ada 1 doang. Kalau si itu kan ada 2 ya ininya tuh yang guratan kecilnya ini. Kalau ini hanya ada 1, kemudian langsung dari kiri bawah ke kanan atas seperti ini. Mudah bukan, minasan? Kalau kata Bu Siska, mudah bukan cara membuatnya? Gitu. Terus kata saya, mudah bukan cara menulisnya? Oke. Oke ya. Nah, guys, kita udah selesai A sampai M menulis huruf katakana. Cara menulisnya udah tahu secara basic. Kemudian, konsep huruf katakana itu sama seperti huruf hiragana. Dia punya juga gagiku gego. Ketika kakiku keko ditambahkan tenten, maka dia akan sama. Dia juga berubah menjadi gagiku gego, sama seperti hiragana. Sasisu seso ditambahkan tenten juga sama, dia akan berubah menjadi zajizu seso. Kemudian tachitsu teto itu pun juga sama guys. Kalau kalian tambahin tenten di sini, berubahnya jadi da, ji, zu, de, do. Seperti itu. Sekali lagi untuk penambahan tentennya pun sama dengan huruf hiragana. Selain ka, sa, ta, apalagi ya yo inget gak? Yuhu, ada ba. Ba, bi, bu, be, bo. ba Ba, bi bi, bu bu,
be, bo, bo. Ya, di sini ada ba, bi, bu, be, bo ya. Cara menulisnya seperti ini. Ini H dikasih tenten. H, hi, hu, he, hu dikasih tenten semua. Sehingga ba, bi, bu, be, bo gitu ya. Kemudian masih ada lagi sama dikasih maru juga guys. Dari H, hi, hu, he, ho ini kamu kasih maru. Nah jadinya pa, pi, pu, pe, po. ha, hi, hu, he, ho. Seperti itu. Ya. Kemudian ada kya-kyu-kyu-nya nggak sih kak? Oh, ada dong, pasti sama. Tuh, dia akan berlaku hal yang sama dengan huruf hiragana. Ada kya-kyu-kyu, ada ja, gyu, gyo, sama. Ketika dikasih tenten, ada sha, shu, sho, kasih tenten juga jadi ada ja, ju, jo, same ya, sama banget, nggak ada yang beda. Cha, chu, cho, nya, nyu, nyo, hya, hyu, hyo, dia, byu, byo, dan seterusnya sampai mia, miu, miu, ria, riu, riu. Sama kan? Oke. Di sini saya cuma mau ngasih unjuk apa namanya Hatsuang aslinya nih Hongjin pengucapannya nih. kya, kyu, kyo, ya, yu, yo, sha, shu, sho, ja, ju, jo, cha, chu, cho, nya, nyu, nyo, kya, hyu, hyo, ya, yu, ryo, hya, hyu, hyo, nya, mu, myo, ya, yu, ryo. Oke, owarimashita. Nah, selesai ya kita huruf katakana. Gimana, seru nggak dengan huruf katakana? Nah, kalau kalian penasaran, ini saya belajarnya pakai apaan? Kalau kemarin saya kan pakai PowerPoint tuh. Nah, ini saya belajarnya menggunakan apa namanya e-learning dari Marugoto. Minasan tahu buku Marugoto? Nanti akan saya bahas di video yang lain tentang buku, berbagai macam buku yang ada ya, yang sering digunakan. Terus tujuannya untuk apa, nanti akan saya review itu semua. Nah, ini kalau minasan pengen tahu, nih di sini. Jadi ada Marugoto Plus. Di sini tuh ada. Nanti di sini kalian kalau kalian pengen apa namanya? Pengen belajar secara lewat e-learning ini juga bisa. Di sini kalian harus login dulu, tapi harus bikin akun di sini di Marugoto. Nah, ini komplit banget kan? Itu ada katakana drill, teman-teman, ada hiragana juga. Seperti itu. Caranya gimana? Caranya gini. Kamu cari aja, ketik di Google Marugoto. Ini khusus buat Marugoto. Terus kamu klik di sini Marugoto. Terus cari aja Marugoto e-learning. Terus di sini yang ini kamu klik. Oke, selesai. Kamu pilih yang ini, starter A1. Kalau udah, di sini ada hiragana, katakana. Kamu pengen yang mana? Katakana, klik aja. Nah, sama. Kamu akan mendapatkan cara menulisnya seperti ini. Oke, tapi kalau kamu misalkan susah nih buka web ini, nggak masalah, tenang. Kamu main aja ke Hyuga Classroom, udah dijelasin semuanya. Oke guys, nah sampai di sini dulu ya tentang huruf katakana, basic huruf katakana, dan juga cara menulis huruf katakana. Nah, nanti di lain kesempatan, di video lain, saya akan ngajak minasan atau ngasih kalian bagaimana cara membaca huruf katakana. Karena huruf katakana itu memang seperti huruf hiragana, cara penulisannya, cara bacanya, tapi di situ selain tenten, maru, kya-kyu-kyu, kecil kayak huruf rangkap itu juga sama dengan hiragana, tapi untuk panjang pendeknya itu sedikit berbeda dengan hiragana, karena katakana itu sekali lagi berdasarkan apa yang didengar, berdasarkan apa yang terdengar, berdasarkan dari bunyinya, seperti itu. Oke ya guys, nanti di lain video akan saya buat lagi katakana, maksudnya cara membacanya seperti itu. Kita latihan lah, kita drill gitu istilahnya, seperti itu. Oke guys, semoga video ini bermanfaat buat kalian yang masih pemula atau teman kalian yang butuh belajar bahasa Jepang tapi maybe you don't have time untuk pergi ke tempat les, or you don't have a lot of money untuk bayarnya, seperti itu ya.
kalian bisa secara gratis main ke Hyuga Classroom. Oke, sampai jumpa. Ne kokomade owarimasu. Otsukaresama desu. Mite kureta arigatou gozaimasu. Cukup sampai di sini dulu. Terima kasih untuk hari ini. Kemudian terima kasih sudah melihat video ini. Jika merasa video ini bermanfaat, silahkan kalian like, share, and jangan lupa subscribe. Jangan lupa nyalain loncengnya. Oke ya guys, bye bye. Jamatane minasan. Bye.